Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, aku Nisa. Aku mau berbagi informasi. Semoga informasi yang aku dapat ini bisa membantu kalian atau bisa membantu kebingungan kalian. Semoga ya. Nah, aku mau bahas tentang operasi hitung perkalian bilangan bulat. Apa sih yang akan aku bahas? Let's go, kita ke video selanjutnya. Kita akan bahas tentang si perkalian bilangan bulat itu. Jadi kalau misalnya kalian pernah tahu di operasi hitung bilangan bulat untuk perkalian itu, dia kan ada seperti kayak positif dikali positif sama dengan positif gitu ya. Terus positif dikali negatif sama dengan negatif gitu ya. Terus ada juga negatif kali positif sama dengan negatif. Dan yang terakhir itu ada negatif dikali negatif sama dengan positif. Kalian pernah bertanya-tanya gitu gak sih? Kenapa ya kok oke lah, kalau positif kali positif hasilnya positif, karena kita tahu kayak misalnya 3 kali 4 itu hasilnya 12, hasilnya pasti positif. Nah terus kenapa kalau misalnya positif dikali negatif itu hasilnya negatif ya? Kenapa juga kalau misalnya negatif dikali positif hasilnya negatif juga gitu? Dan yang paling terakhir ini sebenarnya bingung banget ya kan, negatif dikali negatif jadinya positif gitu. Kalian bingung gak sih? Oke, kita akan bahas ini. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita cek lagi video selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas tentang si operasi hitungnya, nah kalian harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari matematika itu sendiri. Mungkin ada beberapa ahli ya yang banyak banget yang ngasih tahu tentang pengertian matematika atau hakikat matematika atau definisi matematika. Nah, di sini aku pribadi ngambil salah satu. Sebenarnya ada dua sih ya, dua ilmuwan yang mengatakan tentang atau mendefinisikan tentang matematika. Di sini ada yang mau aku garis bawahi tentang matematika. Nah, mereka ini bernama Johnson dan Rising dalam Roosevelt tahun 1972. Nah, kata dia, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat representasinya dengan simbol dan padat. Lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Nah, dari pengertian dua ilmuwan ini, di sini ada yang aku kasih garis putih karena kita akan bahas itu. Jadi kata dia, matematika itu adalah bahasa. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah. Jadi kalau misalnya kalian tahu, di sini berarti matematika adalah bahasa. Berarti bahasa kita nih sehari-hari nih itu tuh disimbol-simbolin gitu. Kayak misalnya pengurangan itu kan kalau misalnya barang kita berkurang, misalnya kayak beli 5 apel terus dimakan kan berarti berkurang. Itu kan kayak disimbolin. Jadinya berapa? Kayak gitu. Sebenarnya matematika itu mempermudah kalian. Nah, dari kalimat ini kita bisa nih buat matematika itu dalam bahasa juga gitu. Nah, dari ini ya tadi ya perkalian bilangan bulat ini aku taruh sini biar kita tetap ingat gitu. Terus ini juga tadi pengertiannya aku taruh sini biar kita tetap ingat. Nah, kita bisa misalin gitu. Mungkin kalau misalnya kalian udah SMP gitu ya, kalian juga pasti udah sering banget tuh dimisalin. Nah, sebenarnya bisa jadi matematika itu sebenarnya membantu kalian gitu dalam bahasa atau dalam mengartikan sesuatu. Oke, di sini kita misal positif itu simbol dari kata benar ya, karena katanya matematika adalah bahasa yang disimbolkan gitu. Berarti kita balik gitu, si positif ini kita simbolkan dengan kata si benar. Terus negatif itu kita simbolkan dengan kata salah gitu ya. Positif berarti kita simbolin benar. Kalau misalnya negatif kita simbolkan dengan kata salah. Oke. Coba masukkan ke dalam kalimat permisalan. Oke, kita masukin ya ke dalam permisalan kita. Nah, di sini kita akan masuk ke permisalan. Tadi kan ada positif kali positif sama dengan positif. Tadi katanya kalau misalnya positif itu benar ya, kalau negatif itu salah. Nah, berarti kalau misalnya ada kalimat nih seperti ini, membenarkan orang yang benar sama dengan benar, ya kan? Positif kali
positif sama dengan positif benar. Ada orang benar, terus kita benerin, ya hasilnya benar. Bener nggak? Bener nggak? Bener. Itulah. Nah terus untuk yang kedua, positif kali negatif sama dengan negatif. Tadi kalau positif itu benar, kalau negatif itu salah. Nah berarti membenarkan orang yang salah sama dengan salah. Bener nggak? Kita ada orang salah nih, nah terus kita benerin. Misalnya kata orangnya tuh, enggak 1 tambah 2 itu 0 gitu. Terus kita, wih bener. Nah kita salah, karena positif kali negatif hasilnya adalah negatif ya, seperti itu. Next, negatif kali positif sama dengan negatif. Jadi negatif itu tadi salah ya, berarti menyalahkan orang yang benar. Jadi ada orang benar, kita salah-salahin, ya kita yang salah ya, kayak gitu. Makanya kenapa lah hasilnya negatif dikali positif sama dengan negatif. Terus ada juga nih negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti gimana nih? Berarti menyalahkan orang yang salah sama dengan benar. Jadi ada orang salah, kita bilang iya benar, itu salah gitu. Jadi bingung ya. Oke, berarti kalau misalnya ada yang salah terus kita bilang salah, tandanya kita benar karena memang dia salah gitu. Seperti itu. Oke, itu aja teman-teman. Semoga apa yang aku share kali ini dapat menambah pengetahuan kalian. Amin. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian boleh like, comment, dan share. Jangan lupa di subscribe juga. Mungkin itu aja dari aku. Kalau misalnya ada salah-salah kata dari aku pribadi, mohon maaf. Sekian, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.